Justru Nabi Muhammad ngomelin mereka itu. Nabi Muhammad justru membela si peminum khamr ini. Nabi Muhammad justru membela si orang yang minum minuman keras ini. Beliau mengatakan la tal'anuh, janganlah laknat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, satu waktu Nabi Muhammad SAW dilaporkan oleh para sahabat lain karena ada yang minum khamr, minum miras. Jadi salah satu sahabat minum khamr lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dipanggil untuk diadili begitu, untuk diberi sanksi dan hukuman. Sanksi bagi orang yang minum khamr atau minum minuman keras yang memabukkan itu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, dan itu yang terjadi. Nabi Muhammad SAW dan bukan hanya beliau SAW mencambuk, beberapa sahabat pun diberi wewenang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencambuk sahabat ini. Beberapa perawi hadis menyebut sahabat ini namanya Nu'aiman, orang yang memang sering bercanda, jadi orangnya tuh ceria begitu. Bahkan beberapa kali Nabi Muhammad SAW juga tertawa karena candaan yang beliau sampaikan begitu. Nah, sahabat Nu'aiman atau katakanlah sahabat Nabi yang, karena memang banyak ulama hadis yang mendebat, menselisih, artinya tidak semua sepakat bahwa itu Nu'aiman. Katakanlah bahwa memang ini orang yang minum khamr. Dia minum khamr lalu dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, anehnya atau yang disayangkan oleh Nabi Muhammad, setelah orang ini dicambuk, orang ini dihina oleh para sahabat yang lain, dicaci, bahkan didoakan laknat. Bukannya justru dirangkul karena dia sudah bertobat ingin kembali agar bisa lurus jalannya lagi, justru malah dihina. Ya karena mungkin kesal ya dengan maksiat yang dilakukan. Dan itu rasanya hampir semua orang merasakan itu begitu. Jadi pada intinya Nu'aiman dihina oleh orang-orang yang melihat bagaimana dia dihukum, kemudian banyak yang mendoakan laknat. Nah, ketika Nabi Muhammad mendengar banyak orang yang mendoakan laknat, orang yang menghina, orang yang caci, justru Nabi Muhammad ngomelin mereka itu. Nabi Muhammad justru membela si peminum khamr ini. Nabi Muhammad justru membela si orang yang minum minuman keras ini. Beliau mengatakan la tal'anuh, janganlah laknat dia. Fawallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Kata Nabi Muhammad, jangan hina dia, jangan laknat dia, karena sejatinya saya ini nggak tahu kalau dia ini siapa, tapi yang saya tahu bahwa dia ini adalah orang yang cinta Allah dan cinta Rasul. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan la tasubbuh, jangan hina dia, jangan caci maki dia, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Kata Nabi Muhammad, jangan kalian nih semua nih yang hina-hina itu jangan jadi penolong setan atas saudaramu ini yang minum khamr begitu. Ini hadis atau cerita ini kita bisa dapati dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab hudud. Bab hudud itu bab hukuman syariat terhadap maqasid syariah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari cerita dan hadis ini sebenarnya banyak pelajaran. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita bisa tahu ternyata dalam syariat Islam hukuman orang yang minum khamr itu dicambuk, yaitu 80 kali. Walaupun memang ada perselisihan pendapat ulama, tapi yang pasti minuman keras itu dicambuk hukumannya dalam pandangan syariat. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, kita bisa belajar adanya kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, adanya kemaksiatan yang terjadi di generasi terbaik tersebut, justru menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita mensikapi orang yang melakukan hal yang salah. Karena kita adalah orang yang gampang lupa, gampang salah, gampang ngerjain maksiat. Lalu kalau kita menemukan ada tetangga, kerabat, saudara, teman, bahkan keluarga kita melakukan kemaksiatan, kita tahu bagaimana bersikap karena kita punya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad itu udah nggak pernah berbuat dosa, sahabatnya pun tidak ada yang berbuat dosa. Lalu kita di sini tukang buat dosa, bagaimana kemudian kita mensikapi orang yang melakukan kesalahan? Kita nggak punya contoh.
adanya kesalahan di masa generasi terbaik itu supaya menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa belajar bagaimana mensikapi orang yang keliru, bagaimana mensikapi orang yang salah, bagaimana mensikapi orang yang berbuat kemaksiatan. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak pernah menghina orang yang berbuat kemaksiatan. Buktinya Nabi Muhammad berdiri membela si orang yang minum miras tadi, kan gitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran juga yang penting dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah lupa atas kebaikan orang. Betul orang ini minum khamar, betul ini kemaksiatan, betul ini melanggar maqasidus syariah dan dia dapat cambukan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melupakan bahwa dia juga orang baik. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Saya tidak tahu kecuali kalau orang ini memang orang cinta Allah, cinta Rasul. Buktinya dia cinta Allah, bukti dia cinta Rasul, ya dia mau untuk dicambukkan begitu. Kalau seandainya dia nggak cinta Allah, nggak cinta Rasul, kan dia mendingan kabur aja sekalian. Toh Nabi Muhammad nggak tahu, itu kan dilaporin sama sahabat. Artinya ketika kita menemukan ada orang yang salah, keliru, seberapapun dia berbuat kesalahan, jangan sampai kesalahan yang dia perbuat itu menutupi mata kita atas kebaikan yang sudah dia perbuat. Artinya jangan sampai kemarau setahun habis dengan hujan satu hari begitu. Kebaikan berlimpah ganda, kebaikan yang sudah dia lakukan banyak, ngasih ini, ngasih itu, buka jalan ini, buka jalan itu dan seterusnya. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara hanya satu kesalahan hilang semua itu kebaikan, lupa kita semua. Nabi Muhammad nggak ngajarin begitu. Nabi Muhammad tidak mengajarin itu. Dan yang keempat, pelajaran yang juga sangat penting, bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita untuk merasa lebih baik daripada orang yang bermaksiat. Karena Nabi Muhammad melarang untuk mencaci, jangan laknat dia, begitu. Dan lebih penting lagi, Nabi Muhammad mengatakan wala takunu auna syaitan. Jangan jadi penolong setan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan maksud sabda Nabi jangan jadi penolong setan kepada orang-orang yang menghina sipi minum khamr itu apa? Maksudnya setan itu kerjaannya kan selalu menjauhkan orang dari ibadah, selalu mendoakan keburukan. Dan doa keburukan menjauhkan orang dari ibadah sudah dilakukan tuh sama orang-orang yang ngerasa benar sendiri sehingga layak untuk menghina orang lain karena sebab satu kemaksiatan, kan gitu. Itu sudah dilakukan. Jadi setan udah nggak kerja apa, penganggur aja karena udah kerjanya sama orang-orang itu. Itu kan maksud Nabi Muhammad gitu. Jadi setan tuh kerjanya bikin orang jauh dari jauh ibadah dan mendoakan keburukan. Nah itu didoain keburukan tuh. Ente jadi penolong setan dan menjauhkan orang dari ibadah. Orang ini bermaksiat betul, berdosa iya, tapi kan dia tobat. Buktinya dia tobat, dia minta ampun kepada Allah melalui Nabi Muhammad lalu dicambuk. Itu pertobatannya. Nah orang kalau udah tobat mestinya dirangkul, diajak ibadah, kan begitu. Jangan malah dicaci. Kalau kebanyakan dicaci ini akhirnya dia merasa minder, merasa tidak diterima, ya akhirnya mengalami maksiat lagi. Ibarat kata kemarin gue minum 1 botol doang orang pada hina, caci maki, sialan, kan gitu. Mending sekalian aja gue minum 1 galon, mandi sekalian pakai khamr, kan begitu. Orang udah mau tobat, udah cakap-cakap ke masjid, di masjid diomelin. Kan ya, udah bagus-bagus orang datang ke majelis taklim, dan majelis taklim disindir ya. Kan orang akhirnya jadi pulang lagi. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membela orang minum khamr dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.